days I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all
give me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Akang Teteh kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Akang Teteh di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akang dan Teteh diharapkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu selama 15 menit pertama untuk melihat kesiapan Akang dan Teteh semua. Lalu jangan lupa untuk memperhatikan pakaiannya. Bagi akhwat diharapkan untuk memakai kerudung hitam dan ikhwan memakai peci. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi awal. Terima kasih. Selamat datang kepada para panitia dan peserta dalam acara Pekanan Tutorial SPAI UPI Kampus Cibiru tahun 2022. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya banggakan, pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022, akan dilaksanakan acara Pekanan Tutorial SPAI UPI Kampus Cibiru tahun 2022. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur UPI Kampus Cibiru, Bapak Dr. Haji Asep Heri Hermawan MPD. Yang saya hormati Pembina Tutorial UPI Kampus Cibiru, Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI. Yang saya hormati Ketua Umum Tutorial UPI Kampus Cibiru, Teh Kori Hoirunisa. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara Tutorial SPAI tahun 2022, Teh Siti Adawiyah. Dan yang saya hormati pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Asep Totoh SEMM. Serta yang saya banggakan yaitu para panitia dan seluruh peserta tutorial SPAI UPI Kampus Cibiru tahun 2022. Akang dan Teteh yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayah yang dapat sehingga kita dapat berjumpa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita timbahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang tetap bersih kokoh memegang teguh ajaran hingga yang berakhir. Untuk selanjutnya ada pembacaan tilawah yang akan dilantunkan oleh Teh Siti Rohmah. Kepada waktu dan media saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Shadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan diaktifin. Aku berlindung kepada Allah dari segala setan yang terkutuk. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat penengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Siti Rohmah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga untuk yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada pembacaan CV moderator. Kepada tim PDD dipersilakan untuk menampilkan CV moderator. Baik, pada hari ini, pematerian hari ini akan dipandu oleh nama lengkap yaitu Haris Bayandini, tempat tanggal lahir Garut 26 Februari tahun 2001, domisilinya Garut, Jawa Barat, Indonesia. Nomor telepon bila diperlukan 085321595743. Email harisbayandini7@upi.edu. Pendidikan formalnya yaitu ada di SD 2 PAAS tahun 2007 sampai 2013, SMP Muhammadiyah Pamengpeuk tahun 2013 sampai 2016, SMA Negeri 5 Garut tahun 2016 sampai 2019, dan UPI Kampus Cibiru tahun 2019 sampai sekarang. Akang dan Teteh boleh lihat sendiri, di sini ada beberapa pengalaman organisasinya. Dan ada penghargaan yaitu juara 1 organisasi puisi tingkat SLTA atau sederajat se-Jawa Barat tahun 2017 sampai 2018. Juara 6 Festival Musikalisasi Puisi se-Jawa Barat tahun 2019. Baik, kepada Teh Haris Bayandini, apakah sudah hadir? Halo, Assalamualaikum Teh Andin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Arda. Baik, Alhamdulillah pada hari ini akan ada pematerian oleh narasumber yang sangat luar biasa yaitu Dr. Asep Totoh, SEMM, dengan ditemani oleh moderator kita yang sangat luar biasa yaitu Teh Andin. Kepada Teh Andin, waktu dan media saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Arda selaku MC pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan memperkenalkan diri lagi mungkinnya terlebih dahulu. Nama saya Haris Bayandini, teman-teman
selama 1 jam ke depan mungkin saya akan menemani teman-teman. Nah, selanjutnya tidak berlama-lama mungkin izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri luar biasa hari ini yang akan dibantu oleh teman-teman PDD. Baik, data pribadi, nama Dr. Asep Toto SE MM, kemudian jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung 22 Maret 1978, kebangsaan Indonesia, status perkawinan menikah, institusi Yayasan Pendidikan Bakti Nusantara 666, Masum University, alamat instansi Kampus Pendidikan Terpadu Bakti Nusantara 666, Jalan Percobaan Cilenyi, kilometer 17,1, nomor 65 Cilenyi, Kabupaten Bandung, alamat rumah Jalan Rancakiyang, nomor 14, RT 4, RW 8, Desa Bojong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Nomor telepon boleh untuk dituliskan oleh teman-teman bila nanti dibutuhkan, 081 821 2837 atau 085 294 977 857. Untuk email totoasep@gmail.com. Untuk pendidikan, Sekolah Dasar SD Negeri 2 Cilenyi, lulus pada tahun 1990, SMP Negeri 2 Ujung Berung, lulus tahun 1993, SMU STM Negeri 5 Bandung, lulus tahun 1996, Sarjana STY Gema Widya Bangsa Bandung, lulus tahun 2004, dan Magister Institut Koperasi Indonesia atau IKOPIN, lulus tahun 2011, dan kedokteran dilaksanakan atau dilakukan di Universitas Pasundan, lulus tahun 2020. Mungkin ini untuk riwayat pekerjaan bisa dilihat oleh teman-teman, dan juga riwayat organisasi, Wakil Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Nasional SPN pada tahun 2000 sampai 2006, dan Manajer Niaga Koperasi Karyawan PT Polipin Canggih tahun 2004 sampai 2006, dan terakhir ada Wakil Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Kabupaten Bandung 2018 sampai 2023. Dan Masya Allah ini penelitian jurnal dan artikelnya boleh dibaca oleh teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada teman-teman PDD. Nah, tadi sudah disampaikan, dipaparkan terkait dengan CV dari pematerian hari ini. Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa terlebih dahulu pemateri pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Dr. Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan tidak lupa mungkin juga dalam keadaan seperti ini kita tentunya harus selalu meningkatkan imunitas kita dan juga iman kita. Nah, juga serta kami sampaikan terima kasih kepada Akang Teteh, peserta bimbingan SPAI UPI Kampus Cibiru 2022 yang sudah hadir pada ruang meeting pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diberitahukan bahwasannya untuk tema pada kegiatan hari ini ialah ragam komunikasi di media sosial, problematika dan solusinya. Nah, baik, selanjutnya saya akan sampaikan ketentuan acara kita hari ini. Yang pertama akan ada penyampaian materi, di mana kita akan melaksanakan atau dilakukan selama 40 menit, dan kemudian akan ada sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah pematerian berlangsung selama 20 menit. Dan tidak berlama-lama, marilah kita simak pemaparan materi dari pemateri luar biasa hari ini bersama Bapak Dr. Asep Toto SEMM. Kepada Bapak Dr. Asep Toto, waktu dan media kami persilakan. Baik, terima kasih moderator saya Andin Harisbaya Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua, atas kehendak dan izinnya sampai pagi ini nikmat napas masih
diberikan Allah pada kita semua, nikmat sehat dan nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tercatat sebagai umatnya di yaumil hisab nanti. Baik, yang saya hormati Bapak Direktur PGSD, Bapak Dr. Asep, Ketua Program PAI, kandidat dokter ya, Asepudin Zaman MPD, tim panitia, semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini saya berikan amanah untuk berdiskusi ya. Saya tidak akan mengajari rekan-rekan mahasiswa untuk tentang media sosial ya, komunikasi di media sosial tentunya lebih jago. Tepatnya hari ini kita diskusi bagaimana ragam komunikasi di media sosial, problematika dan solusinya. Sebelumnya saya akan menyapa dulu rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini semua. Saya lihat ada dua tipe ya, yang ada wajah dan namanya, dan ada yang foto dan namanya. Oh, tiga. Ada yang gelap dengan namanya saja. Mungkin saya boleh bertanya dulu mengawali tentang komunikasi di media sosial. Kalaupun nanti saya izin share screen ya, kalau boleh. Oke. Bisa kebaca ya? Kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, saya lihat nih Meliana Lalita Putri, pasti tampilan saya ini foto semua. Ada Ulfa Marifa, ada Sela, dan Elsa. Saya mau bertanya pada Meliana. Halo Meliana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ini foto waktu kapan ya? Ada Muhammad Agung. Oke, ada. Oke, saya ingin memastikan saja dulu terlebih dahulu. Nanti mungkin sambil diskusi saya memaparkan materi, mungkin ada rekan mahasiswa yang saya tanya ya. Karena saya lihat ini ada 545, luar biasa sekali. Apresiasi kehadiran ya untuk thalabul ilminya. Baik, kita mulai ya. Boleh saya lanjutkan untuk Dinda Nur Afifah. Mohon dijawab atau disampaikan, menurut Dinda komunikasi di media sosial seperti apa? Halo Dinda, Assalamualaikum Dinda. Dinda Nur Afifah, 6B PG PAUD. Ya, halo Bapak. Assalamualaikum. Ya, salam. Gimana Monika, silakan ada yang disampaikan tentang komunikasi di media sosial yang Dinda ketahui. Mungkin kalau komunikasi di media sosial itu seperti interaksi mungkin ya, tetapi interaksinya itu bukan secara langsung, tetapi melalui media. Seperti itu, Bapak. Interaksi tidak secara langsung melalui media. Medianya? Media yang dipakai, Dinda? Bisa melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, seperti itu, Pak. WhatsApp, Facebook ya. Yang Dinda pakai yang paling banyak yang mana? Kalau untuk chatting, interaksi lebih banyak di WhatsApp, tetapi kadang juga di Instagram, Bapak.
Oh, di IG. Oke. Ya. Terima kasih Dinda ya. Selanjutnya untuk di 4C PGSD. 4C PGSD saya temukan, saya ingin menyapa Putri Indah Pertiwi. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bapak. Oke. Punya aplikasi media sosial? Punya Bapak. Oke, yang dipakai apa? Yang paling sering WhatsApp sama Instagram Bapak. Oh, sama WA sama IG ya. Oke. Bagaimana pendapat Putri tentang WA dan IG tersebut? Iya Bapak, kalau pendapat saya mengenai aplikasi media sosial itu pastinya memudahkan untuk berkomunikasi dengan orang-orang jauh seperti itu Pak. Oke. Memudahkan untuk komunikasi dengan orang jauh. Selanjutnya saya ingin menyapa 4D PGSD Yesa Celia. Yesa, Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Baik. Yesa, sering menggunakan TikTok? Kebetulan saya tidak punya TikTok, Bapak. Oh, tidak punya Tidak TikTok. memakai TikTok. Iya, Nggak Bapak. pakai TikTok. Kalau Ya, tapi taktik, pakai taktik. tidak ada Bapak, paling Instagram saja, Bapak. Oke, IG. Untuk TikTok tidak ada. IG ya. Oke, IG Iya, ya. Bapak. IG-nya dipakai apa IG-nya? Biasa Bapak buat scroll-scroll cari berita terbaru, Bapak. Oke, berita ya. Berita Lebih ke saja. gosip sih, Bapak, bukan berita. Oke. Senangnya gosip atau yang berita tentang info news gitu ya? Semuanya, Bapak, tentang semua. berita-berita tentang Suka keadaan buka aja ya. semakin, Oke. semakin tidak masuk akal ya, Bapak. Pernah beritanya. memposting IG untuk bisnis? Kebetulan saya juga ada, cuman kalau misal jualan saya lebih ke WhatsApp, Bapak. Oh, Promosinya di jualan WhatsApp. di WA. Baik, Iya. di WhatsApp ya. Tadi perempuan semua ya, dianggap saya pilih fasilitas. Saya belum menemukan yang saya temukan 4P, masih PGSD nih. Mungkin kelompok dengan Yesa ya. Diki Sumantri. Assalamualaikum Diki. Iya Pak, waalaikumsalam Pak. Oke. Kalau tadi perempuan nggak suka TikTok, kalau Diki suka TikTok. Aduh Pak, tidak Pak, tidak Oh, punya aplikasinya juga. Tidak punya aplikasi. Tidak punya atau tidak memang tidak suka atau tidak memang Tidak suka disembunyikan? Pak. Tidak suka. Yang ada apa? Biasa Pak kayak WA, WA, iya, Facebook, iya Pak. Twitter? Tidak Pak. Tidak. Oke. Bagaimana pendapat tentang TikTok? Kenapa nggak suka, Diki? Mungkin ya Pak, dari pandangan saya mah Pak, dulu itu kan TikTok seringnya itu yang kayak goyang-goyang seperti gitu gitu Pak. Nah, Jadi TikTok istilah identik dengan goyang-goyang. iya Pak. Tapi mungkin sekarang banyak yang kayak ceramah juga banyak mungkin Pak. Nah, yang sekarang kalau dulu goyang-goyang, sekarang ceramah gitu. Iya Pak. Karena iya. Mungkin satu lagi saya ingin menanyakan ke, saya sedang cari laki-laki, kebanyakan perempuan semua nih. Takut namanya. 6B PGSD, 6B. Wandi Setiawan Ilyas. Kalau lihat fotonya ganteng sekali nih. Hadir Pak. Oke, hadir. Wandi, gimana? Wandi, senang YouTube, Wandi? Senang Pak. Oh, senang YouTube. Apa yang dicari di YouTube? Untuk di YouTube kadang apa ya Pak? Kadang hiburan, kadang ilmu dan kadang juga kayak konten-konten apa ya? Konten-konten yang bermanfaat kayak gitu Pak. Konten-konten yang bermanfaat. Yang hiburannya apa nih? Hiburannya ada goyang-goyang atau gimana? Enggak Musik? Pak, kayak lebih film kartun kayak gitu sih Pak. Film kartun. Wani masih senang film kartun ya? Sama masih, dengan Pak. ponakan saya. TK senang film kartun.
Baik, terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa semua yang alhamdulillah ya mengawali di komunikasi di media sosial ya. Ada beberapa catatan yang saya temukan ya, mulai dari definisi sampai penggunaan media sosial. Baik, kita lihat ya untuk pemahaman tentang komunikasi. Ketika asal katanya komunikasio itu dari bahasa Latin ya. Nah, itu ada sebuah pemberitahuan. Terus ada pertukaran si pembicara mengharapkan perhatian dan jawaban. Karena sebenarnya itu dari kata komunis maknanya itu bersama-sama. Kata kerjanya itu komunikara, ya, artinya berunding, berdialog. Kita hari ini melakukan komunikasi. Ya. Karena saya menyampaikan pesan, terus ada stimulus rangsangan, dan ada feedback timbal balik jawaban. Ya. Nah, tidak bisa dikatakan komunikasi ketika saya menyampaikan, karena saya sering menemukan begini di kelas itu kayak begini. Saya sapa misalkan, Assalamualaikum Siti, Sitinya banyak gitu. Saya spesifikkan lagi, Assalamualaikum, gimana Siti Umairah sehat? Yang bersangkutan tidak menjawab, nah itu tidak terjadi komunikasi. Karena si audiennya atau si objeknya itu tidak menjawab. Nah sehingga nanti definisi ya, kalau saya mengambil beberapa pendapat ya, catatan definisi atau batasan komunikasi, misal saya ambil dari Webster New Collegiate Dictionary ya. Nah, komunikasi satu proses ya. Situ ada pertukaran informasi ya, di antara individu melalui sistem lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Jadi komunikasi pun bisa dengan lambang. Kalau di WhatsApp tadi yang senang pakai WhatsApp tuh banyak ya. Ya Dinda Putri itu siapa lagi yang WhatsApp itu ya, Dinda Putri yang saya catat tuh pakai lambang atau tanda emoji. Tandanya misalkan contoh saja ya. Nah, misalkan dari Wandi ke Dinda di WhatsApp-nya itu ada tanda apa tuh tiga tanda, tiga lambang ya. Huruf I, terus tanda lope dan huruf U. Ya. Nah, itu bisa dimaknai macam-macam. Walaupun itu tanda ya, tapi ketika nanti ada respon, ada feedback, itu komunikasi. Nanti komunikasinya bisa jadi baik, bisa tidak baik. Memaknai lambang-lambang tersebut. Ya. Apalagi di dalam sekarang ada undang-undang ITE, undang-undang informasi transaksi elektronik. Banyak orang yang terjebak dengan pasal karena menuliskan atau lambang-lambang tanda-tanda yang memang di situ masuk terhadap ranah yang bertentangan dengan hukum. Ya. Nah, nanti ada banyak kasus yang bisa diambil ya. Yang pasti ya bagaimana komunikasi ini nanti bisa juga membentuk perilaku. Jadi Hopland mengatakan nanti seseorang itu bisa berubah perilakunya ya, dari komunikasi ini. Nah, kenapa tadi misalkan saya menanyakan tentang TikTok? Nah, tadi Diki ngejawab, saya nggak suka Pak TikTok karena suka goyang-goyang. Nah, apa tuh waktu itu heboh dengan goyang Pargod ya, sampai kecanduan gitu. Kemanapun goyang-goyang. Nah, itu dari seringnya ya berinteraksi dia berkomunikasi dengan media sosial. Karena tadi kata yang pertama itu interaksi secara langsung melalui satu media, yaitu komunikasi. Jadi ada medianya. Nah, interaksi bisa secara langsung, bisa tidak langsung ya. Nanti ada komunikasi yang verbal dan non verbal. Kalau yang verbal itu
tulisan lisan. Nah, saya menulis kayak gini, itu verbal. Saya ngomong tuh verbal. Ya, verbal itu lisan, tulisan. Kalau yang non verbal bisa dengan pakai kita ngasih bunga, ya itu pakai objek, benda. Kita habis mandi pakai wangi-wangian gitu ya. Atau kita tidak mandi sama sekali, tapi wangi-wangi sekali ke minyak wangi. Karena ingin mengkomunikasikan kalau saya itu sudah mandi. Kepada tidak mandi, tapi dikomunikasikan dengan wangi-wangian. Atau dengan body language, bahasa tubuh. Dengan kedipan mata, dengan kepalan tangan, dengan anggukan. Tapi mungkin bisa beda-beda maknanya. Ketika, tapi di Indonesia itu sudah disepakati, kalau iya itu mengangguk, kepalanya mengangguk. Kalau tidak, gereng kepala. Ya. Coba kalau disepakati gitu. Kita rubah komunikasi yang akan datang. Kalau iya itu gereng kepala. Kita bilang iya, tapi gereng kepala. Ya. Ya, kalau disepakati bersama, konvensi bersama disepakati, dimulai, diundangkan ya. Mungkin 2023 itu berubah nanti. Kalau tidak itu gereng kepala. Di India itu aca-aca gereng kepala. Di kita ya mangut. Nah, itu bahasa tubuh ya, body language. Karena komunikasi ada verbal, ada non verbal. Jadi ada lisan dan tulisan itu verbal, non verbal itu non lisan, non tulisan. Ya. Oke, selanjutnya ini beberapa tujuan ya. Tadi sampai mengubah perilaku, ada bahkan mengubah masyarakat, mengubah opini, sikap, pengetahuan. Ya. Nah, hati-hati di komunikasi, karena sekarang itu era informasi terbuka ya. Nah, kenapa masyarakat saat ini berubah? Contoh pasca pemilu 2000, di pilkada waktu itu 2000 berapa ya? 2014 ya, 14. Ketika di DKI Jakarta, ya. Terus pemilihan Presiden Jokowi yang pertama kali. Masyarakat kita itu sekarang saling serang ya. Jadi ada kelompok yang senang pemerintahan, ada kelompok yang tidak suka pemerintahan. Ada kelompok yang saat ini mendukung dan tidak mendukung. Dan itu terus gitu ya. Bagaimana dengan komunikasi yang terjadi di pemilu bisa merubah masyarakat. Pemilu masih jauh juga sudah ada komunikasi, bisa merubah masyarakat. Hal-hal lain yang saat ini terjadi ramai di media sosial itu bagaimana perilaku individu atau kelompok ya yang memang saling tidak suka satu sama lain, saling benci ya. Bahkan ada hoax ya. Ada hoax ya. Atau ada sikap perilaku skeptis, tidak percaya dan lain sebagainya. Itu karena komunikasi. Dan komunikasi itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, dari ada individu ini ke mempengaruhi ya, stimulus, ada rangsangan, ada stimulus. Tadi baik verbal atau non verbal, nah si objek itu merespon. Ya. Jadi ada pesan, ada media, dan ada hubungan ya, ada hasil. Jadi saat ini lebih gampang ketika ada media sosial, pesannya itu lebih cepat. Saya masih ingat waktu mungkin masih kuliah ya. Pertama kali kuliah di S1 itu waktu ada internet itu dalam tahun 98, 2000 lah. Sebelumnya itu kita masih tergantung pada media komunikasinya telepon. Belum ada internet ya. Jadi serba susah ya. Terus ada dulu itu kita mau menyampaikan pesan, ya. Saya di usia STM itu masih kebagian kartu pos. Jadi kalau mau menyampaikan surat pesan itu lewat PT Pos. Nah sekarang karena ada
ada internet, PT Pos kehilangan objekan atau bisnis mail, bisnis seratnya. Karena ada email, ada elektroniknya. Ada surat elektronik melalui internet. Kita saat ini punya tadi ada Gmail. Sekarang yang pakai paling banyak itu Gmail atau elektronik mail. Ya. Nah, itu lebih cepat lagi, hanya hitungan detik. Dan jangkauannya lebih luas lagi. Bisa apa ya? Sedunia tahu gitu ya. Nah, inilah saat ini kita masuk ke eranya media sosial. Ketika perubahan industri teknologi, era internet sekarang sudah masuk di eranya big data ya. Nah, kita masuk di zaman media sosial. Nah, di media sosial ini tadi saya katakan dunia ya. Ketika kita bermedsos, ketika bermedia sosial, maka kita ada di mana? Jadi saya tanya satu-satu, ada yang senang Facebook, terus nggak senang Twitter gitu kan, nggak senang TikTok, ada yang senang IG dan sebagainya. Ketika kita bermedsos di media sosial tersebut, maka ketika ada di situ, kita ada di komunitasnya itu. Kalau kita masuk ke TikTok, maka kita sedang ada di komunitas TikTok. Kenapa tidak senang TikTok? Kata Diki, goyang-goyang. Tapi sekarang udah ada yang sama-sama. Oke. Jadi kita bisa melihat ya kasusnya bagaimana media sosial ini tadi ya sebagai media dalam komunikasi bisa merubah pengetahuan, bisa merubah perilaku, bisa mengubah masyarakat sekaligus. Kenapa masyarakatnya goyang-goyang? Karena senangnya TikTok goyang-goyang. Kenapa masyarakatnya senang ceramah? Karena senang TikToknya yang ceramah. Kenapa saya ambil yang viral itu Jidan ya, dengan Wih Permadani. Sekarang jadi miliarder. Triswaka itu pengamen di Jogja, di kafe, di kedai. Ya, sekarang jadi miliarder. Sementara artis-artis yang dulu punya keuntungan ratusan juta, sekarang rame-rame datang ke kontennya. Ya. Jadi di sini kita bagaimana melihat, ya, bagaimana media sosial punya peranan penting dalam peradaban manusia saat ini, dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ya. Jadi, nah ini yang jadi pertanyaan, ya, seberapa penting media sosial? Apakah begitu penting media sosial? Ya. Nah, yang harus kita pahami, ya, bagaimana saat ini era terbuka informasi. Dulu kalau mau berita ya dari televisi, surat kabar, gitu ya, radio, gitu ya. Nah, sekarang ada media sosial, tidak hanya dari media mainstream. Ya. Dan dulu mah searah, sekarang mah dari dua arah, komunikatif. Ya. Dan kita bisa jadi narasumber, kita jadi pencari berita, ya, ataupun penyebar. Gitu. Ya. Dan ini dibutuhkan strateginya yang harus responsif, lebih cepat, lebih piawai. Karena beda, media mainstream itu ada aturannya, bahkan ada undang-undang, misalkan undang-undang kewartaan. Jadi pewartaan, warta berita itu ada undang-undang. Harus ditanya kesohihannya, valid nggak beritanya. Tapi di media sosial nggak ada aturan kita mau upload satu foto harus ada undang-undangnya. Kecuali di undang-undang kita mengupload foto orang lain itu harus ada izin pemiliknya. Kita misalkan ketemu ada satu tempat kita foto kita upload. Ya. Cerita kebakaran langsung. Nah, makanya di media sosial itu ada dua. Ada yang valid beritanya, infonya, ada yang hoax. Itu yang
di era keterbukaan informasi. Nah, bagaimana kita lihat ya? Kita lihat bagaimana pengguna internet di Indonesia saat ini. Dari 274 jutaan, ya, 57% itu terkoneksi dengan gadget mobile. Ya. Itu di populasi itu saat ini di populasi seluruhnya itu ada 345 ya. Nah, di internetnya itu ada 202. Di media sosialnya ada 170. Artinya 61% populasi masyarakat Indonesia terkoneksi dengan media sosial. Nah, bagaimana digital pertumbuhan dari tepatnya signifikan yang tinggi itu di zamannya masuk COVID. Ya. 2020 kita COVID dengan WFH, dengan apa tuh suatu aktivitas dengan online ya seperti hari ini. Gitu ya. Nah ternyata ada luar biasa itu peningkatan yang luar biasa. Bagaimana penggunaan digital ya adaptasi ke digital. Ya. Jadi kalau dulu ojek pangkalan, opang ya ojek pangkalan dihebohkan dengan apa tuh dengan Gojek ya atau Grab dan sebagainya sampai gontok-gontokan dan sebagainya. Nah hari ini sesuatu yang jadi lazim gitu ya. Ojek pangkalan terkikis, bahkan ojek pangkalan pun berafiliasi dengan ojek online. Ya. Dulu yang masuk itu semua misalkan di makanan minuman itu hanya produk tertentu. Sekarang hampir semua di pinggiran kita, di samping tetangga kita, ya dulu yang jualan punten misalkan lotek dan rujak dan sebagainya itu biasa aja. Harus datang ke tempat. Sekarang tinggal klik di digital ya online-nya, aplikasinya, nah, lebih mudah. Ya, nah, cuman ya kita lihat nih, bagaimana penggunaan media sosial. Kalau kita hidup 24 jam, satu hari ini Allah berikan 24 jam. Ternyata di Indonesia itu 8 jam 52 menit. Hampir 9 jam kita beradaptasi dengan internet, berinteraksi dengan internet. Ya, kalau di televisi atau broadcast di YouTube ya, itu 2 jam 50 menit, 3 jam. Di media sosial itu 3 jam lebih. Ya. Dan di berita online itu 1 jam 40 menitan. Untuk gamesnya 1 jam 16 menit, untuk podcast ya, itu 44 menit, untuk broadcast radio 33 menit, musik 1 jam 30 menit. Nah inilah waktu yang kita habiskan di media ya berkaitan dengan era internet ya. Jadi kita lihat paling banyak di sosial media atau media sosial, medsos. Ya, 3 jam 14 menit. Ya, mungkin chatting, komunikasi dengan teman, ngegosip dan sebagainya, ya. Oke, kita lihat yang kalau di trafiknya itu si Google.com paling tinggi. Ya, ada banyak sih versi ya. Ya. Kita ambil saja misalkan Google, YouTube, Facebook. Terus ada untuk belanjanya ada Tokopedia, Shopee, dan beritanya ada Liputan 6, Kompas, Tribun. Ya. Ada Twitter di urutan ke-20. Nah, bagaimana dengan penggunaan media sosial khususnya? Yaitu 170 juta ya. Itu penggunanya 61,8%. Jadi nambah ya. Nambah tuh ada perubahan ya, persentase media yang digunakan via mobile artinya pakai gadget ya itu 99,1%. Dan ini usianya dan jenis kelamin
Nah, paling banyak tuh laki-laki di usia remaja dewasa. Kita lihat 24 tahun. Ya. 14,8 tuh female, perempuan, male-nya, laki-laki hampir 16%. Yang usia dewasanya 25 sampai 34, bahkan mungkin sudah masuk orang tua, kalau sudah menikah punya anak, itu 14 sampai 19,3%. Yang 65% juga ada keterwakilan, hanya 1,5%. Artinya di usia senja pun masih senang medsos. 55 sampai 64 ada 0,7 sampai 1%. Di 45, 54 3,2%, 35, 44 5,7, 7,4. Mungkin saya keterwakilan di 7,4%. Itu masih kalah dengan usia rekan-rekan mahasiswa yang di 18 atau 24 ya. Itu kedua setelah yang dewasa. Ya. Itu profil audiens yang pengguna media sosial. Dan di 2001 ternyata paling banyak tuh YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. TikTok ada di bawah ya. Cuman kalau dalam bisnis sebenarnya TikTok tahun ini, TikTok yang paling laris itu TikTok. TikTok bisnis ya. Nah, karena algoritma TikTok itu berbeda dengan media sosial yang lainnya. Makanya kalau TikTok itu 4-5 detik itu kalau menarik itu dilanjutkan. Kalau tidak di-scroll. Ya. Nah, kalau selesai sampai 30 detik kita menonton TikTok, maka algoritma TikTok lah yang menyebar ke kontak yang sama dengan yang ada di kontak kita. Makanya viralnya lebih cepat. Ya. Memang dulu pernah di bench ya, atau di suspend, di stop karena TikTok di awal datang ke Indonesia memang goyang-goyang, seksi gitu. Ya, nanti kita bahas ya bagaimana penggunaan dari media sosial ini. Yang jelas YouTube paling banyak ya. Dan banyak yang tiba-tiba muda kaya mendadak. Ada yang muda kaya beneran, ada yang muda kaya tersangka. Ya, oke. Saya lanjut ya. Nah, ini kayak sosial medianya, WhatsApp, Facebook, Instagram, ada YouTube videonya. Oke, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Go, Mixplayer, Netflix, View. Oke. Nah, saya tidak akan ini dulu ya, saya masuk ke etika. Ya, bagaimana etikanya? Karena tadi kalau saya bahas dengan rekan-rekan, jadi ada yang dampak positif, ada dampak negatif. Nah, kalau yang saat ini problematikanya, ya bagaimana itu kita punya etika dalam komunikasi. Ya. Karena kalau bicara etika, itu ada nilai-nilai atau ajas, atau aturan, atau kaidah. Ya. Atau norma, ya, ada peraturan yang harus dilakukan dalam komunikasi. Contoh, ya, mohon maaf kenapa tadi panitia menyebutkan sampai dengan 15 menit pertama itu harus terlihat wajahnya ya. Nah, itu kan normanya, ajasnya, etika komunikasi di pertemuan kita ya. Artinya setelah 15 menit selanjutnya boleh. Gitu. Makanya saya tadi di awal saya tanya dulu, ada nggak gitu ya. Oke. Tuh. Nah, fitrah manusia itu ternyata manusia dilahirkan pandai berbicara karena di Ar-Rahman ayat 1-4 Allah sudah menjelaskan dan bagaimana Allah menciptakan kita, mengajar kita pandai berbicara. Ya tidak aneh kalau teman-teman kita ya bicaranya jago. Karena sudah fitrah manusia. Ya. Oke, nah selanjutnya ya, mungkin nanti saya akan ada beberapa kata ya yang saya lewat mungkin. Yang pada intinya ya di komunikasi itu
itu ada di kata kunci ya dalam Al-Quran, dalam komunikasi itu di ya al-bayan ya, untuk komunikasi itu menggunakan al-qaul ya. Bisa ada qaulan sadidah ya. Itu bagaimana kita mengatakan atau berkata yang benar. Salah duanya saya ambil di Quran surat An-Nisa ya. Bagaimana ya perintah Allah ketika kita bertakwa pada Allah itu ya, perintah ya mengucapkan perkataan yang benar. Jadi di An-Nisa, di Al-Ahzab itu bagaimana kata Allah perintahnya, katakanlah perkataan yang benar. Itu qaulan sadida. Ya. Ada lagi qaulan baliga. Baligo itu baligan ya. Nah, kita berkata itu ya membekas pada jiwa, komunikatif, mudah dimengerti, mudah dipahami. Jadi al-qaul ya, dari qaulah. Nah, nanti ada yang lainnya boleh dibaca ya. Nah, intinya ya bagaimana dalam komunikasi kita berkata yang benar, berkata yang baik ya, berkata yang tepat ya, berkata yang lemah lembut ya. Sebagaimana baginda Rasulullah ya, dulu dikisahkan ya, diriwayatkan bagaimana beliau ya bertutur sapa walaupun dengan musuh sekalipun. Ya. Itu sangat sopan, sangat sejuk, sangat lembut ya. Karena memang sifatnya memang agung. Ya kalau di kita saya ada satu pertanyaan, kenapa kita nadanya tinggi kalau ngomong? Lihat aja dulu ibu bapaknya. Karena ibu bapaknya mengajarkan kita berkata yang, mencontohkan kita berkata yang nada tinggi, ya. Oke, nah itu ya kita definisi pemahaman dan komunikasi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan di media sosial? Ya. Ada waktu berapa menit lagi ya yang diingatkan. Nah, di media sosial bagaimana kita mengelolanya? Jadi kalau saya sebutkan tadi, kenapa Diki nggak senang TikTok? Karena goyang-goyang Pak. Nah, saya nggak senang Pak. Tapi ketika saya tanya media sosial yang lain, saya tanya Wandi, saya senang Pak YouTube karena ada konten-konten, ada hiburan, nonton film kartun, cari ilmu, gitu ya. Nah, karena media sosial itu bisa jadi cemilan sosial, kita bisa jadi santapan sosial, makanan pagi, sarapan pagi, itu cemilan sosial. Karena banyak aplikasi yang tersedia. Ya. Dan kita tinggal memilih, ya, semakin banyak media sosial aplikasinya, itu yang akan merubah polanya. Nah, bagaimana kita menggunakan media sosial itu, ya kita kelola supaya positif dan punya tujuan berguna. Kayak tadi saya cari ilmu Pak, itu tujuannya berguna. Saya hiburan boleh, karena ada fungsi rekreasi, ya. Ada fungsi afeksi, ya. Ada fungsi edukasi. Silakan saja, ya. Tapi, nah, karena ragamnya media sosial banyak, ya, jadi santapan sosial, cemilan sosial, kita tadi kan 3 jam lebih tuh, ya. Bahkan kalau dengan internet totalnya 8 jam lebih. Ya. Nah, bagaimana kita menggunakan ya media sosial ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan aneh kalau kita ketik di Google, kalau kita sering nyarinya dakwah, ya dakwah gitu. Kita sering nyarinya media pembelajaran, yang media pembelajaran. Kalau kita sering ngetiknya gadis seksi, ya yang seksi-seksi yang data. Algoritmanya begitu mesin datanya. Si Google itu ada satu mesin namanya search engine ya, juga search engine. Bahkan Google punya SEO, namanya SEO, Search Engine Optimization. Tinggal ketik aja lah, ingin tahu nggak? Seberapa banyak kita tampil di Google, seberapa banyak data kita masuk ke Google. Ya boleh ditulis saja lah, tulis aja nama kita.
Terkenal nggak di Google-nya? Ya. Nanti boleh dicontohkan ya, sambil dilihat. Tulis aja namanya. Atau tulis nama Asep Toto gitu. Ada nggak di Google? Nanti Asep Toto di Google tentang apa? Yang baik-baik atau tentang yang jelek-jelek? Ya. Nah, itu contoh senang. Yang kedua, pertanggungjawaban sosial. Nah, karena ini ya, kita akan menjadi satu komunikasi, makanya ya itu akan berdampak, ada ekses. Makanya kalau di saat ini ada undang-undang ITE ya, informasi transaksi elektronik. Oke. Ya, 4F Regina. Yang ketiga, ini aktivitas sosial. Aktivitas sosial bagaimana mencegah ketergantungan pada media sosial. Oke, di media sosial saya menemukan ada ragam aktivitas, banyak aktivitas, bahkan kehilangan momentum. Saya sendiri kadang saya lihat medsos, istri lihat medsos, anak lihat medsos. Kita jadi generasi atau keluarga nunduk. Ya, bagaimana kita mencegah ketergantungan pada media sosial? Kita mengelola media sosialnya tadi untuk sesuatu yang berguna positif. Bahkan saya lihat ya data-datanya kebiasaan kita membiasakan sebelum tidur itu kan medsos. Padahal ketika Baginda Rasulullah mengajarkan bagaimana kita untuk sebelumnya sholat, terus berdoa, ya, membaca Quran dan sebagainya. Bangun tidur apa yang dilakukan? Yang diambilnya handphone. Ya. Atau bangun tengah malam, ambil handphone, kucuk-kucuk ketik, aku kebangun, bikin status. Itu ada ketergantungan pada media sosial. Dan berbahayanya lagi, ketergantungan ini nanti sesuatu yang akut. Ya. Susah diobatin. Makanya supaya tadi bisa saja untuk itu rata-rata 3 jam 4 jam itu rata-rata ya, bisa saja itu melebihi, bahkan ukuran 3 jam lebih tadi itu melebihi Indonesia, itu melebihi ukuran waktu global dunia. Dunia itu di bawah 3 jam, hanya 2 jam lebih 40 menitan. Kita lebih 1 jam dari rata-rata global masyarakat dunia menggunakan medsos. Nah, ini yang disebut batasan waktu yang tadi saya sebutkan, membatasi penggunaan media sosial berlebihan. Ya, kalau digunakan yang sesuatu yang positif, maka media sosialnya bersifat positif. Media sosial itu karena media, alat, ya, tergantung pengguna dan digunakan untuk apa. Ketika contoh kita punya pisau, kalau pisau itu digunakan untuk mengiris bawang, bumbu, dan sebagainya, itu bermanfaat gitu. Tapi ketika pisau digunakan misalkan untuk membunuh, ya itu jadi sesuatu yang negatif, tidak bermanfaat. Baik, itu rekan-rekan sekalian, saya mendiskusikan ya beberapa hal. Nah, saya kembalikan ke moderator ya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih, Mangga silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Akan tadi semua, selanjutnya setelah tadi pemaparan materi akan ada dibuka sesi tanya jawab. Bagi akan tadi semua yang memiliki pertanyaan, boleh silakan untuk langsung meraise hand atau langsung open mic. Mangga kepada Kang Teteh yang ingin bertanya terkait dengan pematerian hari ini. Baik, ada 6F PGSD Muhammad apa ya? Muhammad F Bahari apa itu ya? Muhammad Pigo. Oh, Muhammad Pigo ya. Pigo apa? Pigo. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Teh Moderator dan Bapak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, silakan. Terus. Alhamdulillah. Sebelumnya, Pak, mohon maaf, saya belum bisa on cam, Pak, dikarenakan di sini sedang turun hujan, Pak, sehingga sangat berdampak pada sinyal gitu ya, Pak. Ya.
Tentunya Pak, selaras dengan apa yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Figwal Faik dari kelas 6 FPGSD. Tentunya selaras dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, saya sangat setuju bahwasannya perkembangan media sosial saat ini sangat pesat gitu ya Pak, terlebih konten di dalamnya. Tentunya tak sedikit juga Pak konten keagamaan yang kerap muncul di media sosial, katakanlah di Instagram ya Pak. Namun terkadang banyak yang menelan bulat-bulat informasi tersebut, Pak. Biasanya orang dewasa yang berusia 40 tahun ke atas atau orang tua lah gitu ya, Pak. Sehingga memicu adanya kasus menghalalkan yang haram ataupun kerap banyak hadis doif yang kemudian tiba-tiba di media sosial itu disohihkan, Pak. Dan sedikit pula Pak masyarakat yang kemudian mengamininya dan malah jadi melakukannya di kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Nah, bagaimana Pak sikap kita nih selaku mahasiswa dalam meluruskan hal tersebut? Kadang kan orang tua mah gitu ya Pak suka nggak mau dikasih tahu, misalnya kalau menurut kita itu teh bukan seperti itu, tapi kan kadang orang tua suka suknya nyahoanan kamu mah atau sosokan tahu gitu, padahal apa yang kita sampaikan itu adalah benar gitu Pak. Nah, bagaimana nih langkah yang perlu kita lakukan gitu Pak. Terima kasih banyak. Baik, langsung saya jawab dulu ya, saya Andin, biar tidak lupa. Jadi saya catat ya pesatnya info di media sosial, terus ada konten keagamaan juga, cuman perilaku menerima info tanpa info mentah-mentah ya, dan bahkan mengaminkan. Pertanyaannya bagaimana tugas kita sebagai mahasiswa? Oke. Ya, memang kita harus akui ya, banyaknya media sosial yang dipakai untuk memposting ya konten, memposting konten ya. Tujuannya untuk apa? Nah, kedua, siapa yang membuat konten tersebut? Siapa yang memposting? Itu kan? Nah, yang ketiga, ya isi dari konten tersebut. Nah, tiga hal ini yang memang harus dipahami dulu oleh kita masyarakat luas. Harus sistemnya kan sebelum sharing harus saring dulu. Sebelum kita, contoh gini kan, kalau levelnya kita sebagai mahasiswa akademik ya, kita mau mengambil atau memposting satu, apalagi ini ayat Quran atau hadis ya, kita harus di cross check ya. Tadi sebutkan ada hadis yang dhaif, yang tidak sahih, ya, tapi diterima mentah-mentah. Bahkan yang haram jadi halal. Banyak yang syubhatnya, remang-remang gitu ya. Jadi yang haram jadi halal. Contoh saja kasus terbaru anak-anak muda itu ada binomo ya, jenis binary trading online. Ya. Itu dianggap halal, investasi yang dianggap halal. Kita di situ ya. Nah, terus mengaminkan karena pola masyarakat itu ya menerima. Karena dengan media sosial orang jadi malas untuk datang ke pengajian, datang ke ustadznya langsung gitu. Datang ke kiai langsung, datang ke pengajian langsung. Udahlah nggak bahas tentang bab puasa mah di DOG banyak gitu. Nanti ketemu lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu sama lah DOG gitu. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa yang memposisikan, apalagi itu bagi orang tua ya, Muhammad Pigo itu punya orang tua, anggap kasusnya mengalami ini gitu ya. Yang satu tentunya ada etika ya. Etika kita berkomunikasi dengan orang tua. Ya. Tidak langsung, nah itu salah Pak, itu salah. Yang benarnya begini, ya itu mungkin akan sesuatu yang benar ketika jalannya salah, ya maka akan salah. Ya. Sesuatu yang benar dibenarkan ya benar. Cuman ketika jalannya salah, ya itu jadi salah. Ketika salah disalahkan ya memang benar. Yang salah dibenarkan ya salah. Yang benar disalahkan ya salah. Maka etikanya nih cari jalan terbaik. Ya kita diskusinya tadi disebutkan
Bagaimana kita lemah lembut, bertutur kata yang baik, jelas. Nah, oh mama tentang ini ya. Misalkan Vigo nanya nih ke guru saya nih, Pak Kiai Asyafuddin Nurjaman gitu, tentang ini. Ini loh mah Qurannya, ini loh mah hadisnya. Jadi yang disampaikan di media sosial itu begitu. Nah, hati-hati bisa jadi salah ya. Hati-hati bisa jadi hoax gitu kan. Ya mungkin dengan etika penyampaian dan kita tentunya harus cek and recheck, cross check ya validitas datanya, infonya. Ya, apalagi ini Quran dan hadis gitu kan. Banyak orang yang oh boleh kok, saya lihat di YouTube-nya ini boleh kok misalkan sholatnya begini, wah nanti bisa jadi mungkin dan banyak kasus ya ada di konten-konten yang memang apa tuh jadi aliran sesat, sesuatu yang menyesatkan ya. Jadi yang pasti ada fungsi etika dalam edukasinya ya. Yang kedua kita harus siap data ya, siap tentang keilmuannya ya, untuk menyampaikan hal yang akan kita luruskan tadi, sehingga tidak ada sesuatu yang akan ada terjadi kontra gitu ya. Dan memang nanti kita ada satu tantangan ketika itu di komunitas. Jadi komunitas sudah sepakat, masyarakatnya terus sepakat. Jadi karena ini sepakat gitu. Susah dirubahnya. Ya. Ya mungkin akan ada susah juga. Tapi yang pasti dengan etika edukasi ya, kita validasi cross check kebenaran ya. Insya Allah ya selama komunikasi itu kita sampaikan dengan benar, baik, lemah lembut ya, jelas, terus bisa membahagiakan, bisa menyenangkan, insya Allah akan mudah diterima. Mungkin itu ya untuk Vigo. Ya Pak, terima kasih banyak. Silakan selanjutnya. Oh ada PGSD 4P Sandy apa ya? Mau lana. Oke, enggak silakan Sandy. Baik, sebelumnya Bapak terima kasih kepada moderator dan juga Bapak atas waktunya Pak. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Sandy Maulana Baharudin Yusuf dari kelas 4B PGSD. Di sini Pak, mohon maaf tidak bisa on kamera karena mungkin jaringannya terkendala. Siap. Oke. Ada dua pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Pertama kan menyikapi media sosial gitu Pak. Kita itu kadang suka terbawa suasana gitu Pak. Artian, semisal ketika katakanlah kemarin Persib main, terus mainnya itu kalah gitu. Nah, ketika kita lihat beritanya di IG gitu Pak, nah banyak komentar yang intinya mengkritik pedas Persib, terus juga menjelek-jelekan. Nah, kadang saya sendiri suka ikut gitu Pak dalam mengomentari hal tersebut yang tidak luput dari pasti menjelekan satu dengan yang lainnya gitu Pak. Nah, bagaimana sih sikap kita agar bisa menghilangkan kebiasaan tersebut gitu, karena saya sadar gitu dalam hati kecil saya hal tersebut itu unfaedah gitu Pak, gak ada manfaatnya gitu. Nah, yang kedua Pak, menyikapi media sosial gitu, berkaitan dengan adanya media sosial, benar gitu apa yang tadi kata Bapak, bahwasanya zaman sekarang ini kita lebih menjadi kaum nunduk gitu Pak. Artinya kita ini sering menundukkan kepala kita ke HP untuk scroll media sosial ataupun hal-hal lainnya yang menurut saya itu agak kurang bermanfaat gitu Pak, ketimbang kita memanfaatkan waktu kita untuk hal yang lebih positif lagi gitu, semisal olahraga dan lain sebagainya. Nah, terus kalau kita sudah misalkan katakanlah kecanduan kepada media sosial tersebut gitu Pak, apa sih obatnya yang lama-kelamaan kita bisa meninggalkan hal yang nggak berfaedah tersebut? Mungkin seperti itu Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih Sandy Maulana Baharudin ya, Baharudin Yusuf kalau nggak salah.
Oke, ada 2 pertanyaan berkaitan dengan media sosial. Intinya itu berfaedah atau unfaedah, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Satu kembali kepada kita, ya. Apakah media sosial untuk kebermanfaatan atau tidak bermanfaat. Oke, di media sosial itu bahasa komunikasinya itu ada algoritma ya, ada perlakuan. Jadi gini, misalkan gini, kalau saya di IG, saya posting tentang apa ya? Posting tentang makanan atau minuman. Nah, itu ada perlakuan gitu. Jadi ketika kita posting tentang edukasi, nah itu sedikit yang ngelihat, sedikit yang like gitu. Karena dominannya algoritma kita sering postingnya makanan minuman. Kalau seringnya posting selfie, ya ketika dikasih yang edukasi itu sedikit yang melihat karena perlakuannya begitu. Ya. Jadi tadi ketika kita sering memposting sesuatu yang bermanfaat, ya perlakuannya akan bermanfaat gitu. Kalau banyak yang unfaedah itu ya unfaedah. Nah, karena di medsos ini tadi kan komunikasi, ada apalagi media sosial. Bukan hanya lagi kita terbawa suasana, bahkan kita menjadi tadi kecanduan ya. Kecanduannya itu bisa menyebabkan penyakit fisik. Orang yang senang goyang-goyang di TikTok jadi goyang-goyang aja panggur gitu, goyang-goyang terus. Kalau nggak ketemu itu teh jadi sakit gitu, sakau gitu. Kita kalau nggak nulis status jadi sakau gitu. Ya. Nah, misalkan gini, kita ke bawah suasana, ya, boleh kita mau kritik ke Persib ya boleh saja. Ya. Kritikan itu kan tidak sesuatu yang dialergikan, tapi ketika di luar batas itu, ya, apalagi hati-hati dengan kata-kata atau kalimat dalam komunikasinya, ya itu bisa kembali pada kita. Ya. Cukup kalau misalkan gini, misalkan saya itu sebenarnya kritik, gitu kan, saya nulis Persib Day misalkan, sok sip lah cing alus mainnya, itu kritikan. Ya. Kalau dibaca oleh penggawa Persib, cing halus cek bobotoh mainnya, ya, gitu kan. Seandainya tadi malam menang 1-0 saja gitu, Bali United kalah 3-0 sama Persebaya, maka pesta juaranya ditunda sampai minggu depan, kan begitu, ya. Kan kita akan ke bawah karena si media sosial itu akan dekat, karena sering dekatnya aktivitasnya dekat sekali sama kita. Kalau misalkan tadi generasi dulu dan sebagainya, kecanduan, ya kalau memang susah sama sekali kecanduan, kita harus menghapus aplikasi media sosial. Sama sekali kita tidak ada. Konsekuensinya, kita kesulitan dengan media sosial. Saya punya satu siswa ya, saya kehilangan jejak, dia hanya menggunakan, Pak, saya tidak hilang semua dari media sosial, cukup saya kalau mau telepon atau dipesan, yang pesan telepon biasa, dan ada di Instagram saja. Yang lainnya saya tidak ada. Karena dia bertujuan mengurangi aktivitas di medsos. Kalau memang tidak sama sekali, ya kita nggak usah punya mobile, gadget yang mahal-mahal. Cukup beli handphone untuk telepon dan pesan saja. Ya karena kita fasilitasi media sosialnya, semuanya ya otomatis gitu. Ya. Nah, kalau misalkan media sosialnya kita gunakan untuk yang bermanfaat, kita menuliskan sesuatu tentang ya hal edukasi, ya, media pembelajaran, mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, ya itu sesuatu yang bermanfaat. Ya. Tapi ketika misalkan terakhir kemarin malam kalau nggak salah ada beritanya yang seorang wanita ditangkap ya karena dia menjual konten-konten yang secara hukum dan agama kita itu melanggar asusila, tindakan asusila. Ya, itu ya untuk Shani. Jadi bagaimana tujuan kita memanfaatkan medianya untuk yang bermanfaat ya. Ketika itu tidak bermanfaat kita tinggalkan.
Kalau memang tidak bisa sama sekali, ya kita hapus aplikasinya. Bahkan kita tidak pakai mobile-nya, gadget. Kita hanya menggunakan alat komunikasi yang jadul saja yang dulu gitu lah. Jadi kalau dulu itu saya mau nelpon saja mesti keluar ya, lama ngantri gitu. Yaitu kecanggihan teknologi dua sisi, sisi positif, sisi negatif. Ya bijak-bijak, pandai-pandai kita menggunakan untuk sesuatu yang positif. Bahkan kalau hari ini saya ditanya, luar biasa sekali, saya tidak akan bisa menjawab dan mungkin saya hanya bisa menangis. Kalau ada pertanyaan, berapa ayat yang kau baca? Malaikat Jibril yang nanya, saya nggak bisa ngejawab. Ya. Tapi kalau ditanya berapa jam Anda pakai medsos, nggak usah ngejawab, udah pasti. Kita paling banyak waktunya habis untuk media sosial. Oke, itu Sandy ya. Ada 2 penanya lagi nih. Teh Haris Andini gimana? Ada Indi Pujiani sama Dwi Yanita. Gimana? Ya, baik Bapak. Berhubung waktu sudah habis, namun mungkin kita memberikan kesempatan untuk 1 orang saja ya Bapak. Ya, 1 orang saja. Teh Doi ini mungkin dipilih boleh sama Bapak. Oke. Boleh saya memilih ya? Kalaupun boleh saya memilih, mohon maaf yang tidak terpilih ya. Tapi semoga pertanyaannya mewakili. Kalau saya lihat dari senyumnya, Indi lebih ikhlas untuk tidak dipilih. Mangga Dwi Yanita. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf Teh Indi. Jadi saya gitu ya. Maka kalau misalnya mau sekalian pertanyaannya dipersilakan. Assalamualaikum Bapak, saya Dwi Yanita dari kelas 6 FPGSD. Izin bertanya berkaitan dengan komunikasi gitu ya Pak di media sosial. Itu nyambung ke yang tadi Kang Cendi terkait dari itu mirip-mirip ujaran kebencian gitu ya Pak. Seringkali kita terprovokasi ataupun ya terbawa kayak gitu. Padahal itu merupakan hal yang salah. Kita juga kadang itu masih ragu gitu Pak. Saya sendiri kadang gitu ya Pak ketika, oh ini sebenarnya pandangannya bisa seperti ini, bukan hal yang seperti itu yang dibicarakan. Tapi kita masih ragu untuk menyuarakan pendapat kita dikarenakan hal-hal yang mungkin saja ini tidak didengar ataupun mungkin saja nanti takutnya malah balik ke saya dan lain sebagainya. Gimana sih kita mengukuhkan diri kita sendiri untuk dapat meyakinkan bahwa hayu berani untuk menyuarakan kebenaran seperti itu Pak di tengah seluruh provokasi ataupun ujaran kebencian yang sedang ada. Selanjutnya untuk ini pertanyaan simpel gitu ya Pak, kan biasanya itu di WhatsApp suka ada meme-meme gitu ya Pak, meme ataupun ya stiker-stiker gitulah apa buat lucu-lucuan. Cuma kan biasanya ada gambar teman kita atau apa gitu ya Pak dijadikan meme atau stiker. Nah, itu kan termasuk ke ini apa saya tadi baca di Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam juga yang ditulis oleh Bapak Lungit Marsudi Wening Eskom. Di situ salah satu adab dalam bermedia sosial itu ya bercanda dan orang tersebut menyetujui, apakah diperkenankan gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Dewi Yanita ya. Saya jawab yang kedua dulu ya. Pastikan meme teman kita. 1 ya. Di undang-undangnya kalau tanpa izin yang bersangkutan ya, maka itu kena ranah pidana. Kita bisa dituntut gitu. Nah, kenapa ngambil ya? Nah, ini dulu ada satu kasus ya, ada satu foto. Jadi seorang fotografer itu membuat satu foto, dia simpan fotonya di di Google ya. Sekarang ambil fotonya, diikutkan tuh sayembara untuk kejuaraan lukisan ya foto gitu ya. Tapi dan jadi juara gitu. Si pemiliknya itu mengklaim itu foto saya. Oh, saya makan nemu nih. Saya unduh di Google gitu kan. Tanpa izin saya gitu. Nah, itu sampai ke satu pengadilan, akhirnya hakim memutuskan untuk hadiahnya bagi 2. Ya. Itu satu kasus di itu. Yang keduanya, tadi definisi bully ya.
perundungan, bully. Ya. Kalau tadi itu sudah masuk ke bully, ya. Adab etika bermedia sosial itu sudah ke bully gitu. Apalagi misalkan wajahnya banyaklah gambar-gambar bully ya. Bahkan setingkat presiden tuh sampai ada bulinya digendong sama Ibu Mega gitu ya. Wah, banyak sekali. Ini teman kita dibulinya kasih apa? Ke bawahnya misalkan binatang, kepala kita atasnya. Itu kan bully, ya. Tapi kalau teman kita menyetujui, sepakat, tidak keberatan, ya itu tidak jadi masalah. Ya, kayak gini lah, punten ya, misalkan punten nih hanya contoh. Kita dengan teman-teman waktu di SD, di SMA, biasanya teman laki-laki. Itu, gacang, kan? Ya. Sama, gitu. Karena mereka udah biasa, ya biasa. Dipanggil binatang aja kan. Ayo tuh dog, kalah tuh dog. Dipanggil dog dan dog itu dog yang dog yang menjawab. Ya. Nah, padahal kan kita punya nama yang baik-baik. Karena itu tidak keberatan. Nah, yang jadi masalah dan akan bermasalah ketika kita tanpa izin, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan keberatan, dan itu bisa kena undang-undang ya, mungkin yang masuk undang-undangnya ITE lah, ya, informasi transaksi elektronik. Oke. Yang kedua ini mengenai hoax ya, kita susah bagaimana menyiarkan kebenaran ketika banyak hoax. Saya pernah dan ada catatan digitalnya, karena saya senang nulis di kumparan.com. Saya menulis judulnya itu, apakah pendidikan agama dihilangkan? Tanda tanya. Berarti kan itu kalimat tanda tanya. Pendidikan agama dihilangkan, tanda tanya. Bukan tanda tanya. Ada yang komen, saya disebutnya cebong lah dan sebagainya. Ya. Padahal yang saya tuliskan, kalau kita nulis, ya itu kan ada etika menulis, kaidah-kaidah menulis. Ya. Sampai ya mungkin plagiasinya jangan terlalu tinggi lah. Kalau bicara plagiasi, ya tema-tema kita banyak plagiasi. Dunia akademisi itu banyak plagiasi. Cuma plagiasinya mungkin nanti dari tema. Yang plagiasi sekali mungkin mengutip semua tanpa menuliskan sumber kutipannya. Ya. Kalau kita mengutip, misalkan mengutip Asep Toto 2020, ya apa tulisannya? Ya itu bukan plagiat, ya, karena kita menyebutkan sumbernya. Nah, yang jadi hoax ini kita tidak tahu sumbernya dari mana, seperti apa, dan kita ikut-ikutan gitu. Ya. Nah, seharusnya ya kita sebelum sharing itu sharing dulu. Diuji kebenarannya. Nah, kalaupun kita mau membenarkan, ya kita saat ini di media sosial harusnya, ya. Saya kan misalkan gini, ada yang saya tulisan tentang apa gitu di komen, ya. Saya komen lagi, ada yang komen yang macam-macam. Mau kita abaikan, ya udah diam aja, tidak akan berkepanjangan, udah sampai tulisan itu aja. Tapi kalau mau dilanjutkan, ya mungkin saat ini ada banyak. Tadi saya sebutkan, saat ini dua masyarakat yang ada di kita, ada yang sampai hari ini itu ada yang senang untuk dikritisi, ada yang tidak senang. Siap gontok-gontokan, tidak siap gontok. Karena kita ada dua polarisasi lah masyarakat. Ya. Jadi, nah bagaimana kita, ya tugas kita ya kalau hoax itu dicari kebenarannya. Ya. Saya kemarin misalkan ada saudara mau ke Kuningan, Jalan Tomo amblas, di gambarnya itu amblas sekali gitu. Ketika saya cek ke teman yang dekat di Majalengka, ya, dia menyampaikan, cuman gini aja Pak gambar aslinya. Artinya, ini hoax ini bisa dengan mudah, dan orang yang awam mentah-mentah terima aja. Itu ya, Dewi Yanita, ya bagaimana kita satu memegang teguh, karena kalau sebuah hal, ya kebenaran itu satu harus benar sumbernya. Ada sumber hukum, ya. Nah, itu landasan yudika itunya, landasan hukumnya, ada landasan teorinya, dan ada empirisnya, faktual di lapangannya.
Kalau kita menggunakan itu, insya Allah. Ya. Jadi kebenarannya itu lebih nyata gitu. Karena sumber hukumnya jelas, ya, landasan teorinya jelas, empirisnya jelas. Bahkan kita bertanya pada para ahli, ya. Jadi ada nanti boleh ke expert judgment, jadi pernyataan ahli. Makanya di dalam hukum itu kan cukup 3 alat bukti, 1 ada korban, 2 ada saksi, 3 ada alat bukti. Penulisan kita di media sosial itu alat bukti dan nggak bisa dihapus. Udah saya hapus, di mesin data masih ada. Apalagi orang sekarang tadi ya bikin meme langsung di screenshot gitu kan. Itu jadi mesin data. Jadi alat bukti ya. Makanya kalimat pun nanti bisa kayak yang kemarin tuh yang Ferdinand Hutapea gitu kan, menyatakan sayang Allahmu lemah, gitu kan. Kan jadi bermasalah. Walaupun dia menyatakan ke siapa nggak dituliskan namanya. Ya. Itu ya. Baik, karena waktu yang memisahkan kita, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Khususnya bagi saya, terus bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf salahnya itu benar dari saya adanya. Ya. Kalaupun kebenaran itu hanya milik Allah saja. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang memang salah yang saya sampaikan. Itu mungkin, Mangga, Teh Haris Dayandini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sebelumnya Kang Teteh sangat disayangkan sekali ya, berhubung waktu sesi tanya jawab ini sudah selesai, sudah habis, maka itu menandakan bahwa diskusi hari ini pada semua yang sudah berpartisipasi aktif bertanya, namun juga memohon maaf kepada Akang Teteh yang belum terjawab untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan di lain waktu ya, Akang Teteh semua. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Toto yang telah memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Sebelum menutup pematerian pada hari ini, mungkin izinkan saya untuk menyimpulkan dari pematerian hari ini. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang dengan pesat. Lahirnya media digital berbasis media sosial seperti WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, kemudian Skype, juga TikTok yang saat ini sedang digandrungi oleh semua orang, turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Di satu sisi tidak dipungkiri bahwa berbagai bentuk media digital berbasis media sosial ini telah memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat karena memudahkan mereka untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi secara intens dan cepat tanpa lagi dihalangi oleh waktu dan jarak. Begitupun ikatan persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah menjadi semakin kuat. Namun tidak dipungkiri juga bahwasanya media sosial ini juga dijadikan wadah atau media untuk peredaran berbagai berita yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak. Untuk teman-teman, silahkan manfaatkan media sosial yang tersedia saat ini dengan bijak dan penuh tanggung jawab tanpa melupakan etika dalam penggunaan dan penyampaiannya. Sekali lagi para hadirin yang kami hormati, demikian acara pada hari ini. Sebelumnya sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan juga hadirin yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah. Mungkin sedikit kenang-kenangan dari panitia untuk Bapak. Boleh kepada PDD. Ini Bapak mungkin sedikit lagi. Kenang-kenangan dari panitia untuk Bapak, semoga bermanfaat.
Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Toto yang telah memberikan pematerian yang luar biasa ini. Baik, terima kasih atas hadiahnya. Luar biasa ya. Mungkin nanti diskusi boleh dilanjut ya, karena saya pun ya aktif di media sosial. Saya ada di IG @_Wijaya ya, boleh lah. Atau ketik saja di Google nama saya, insya Allah muncul. Mudah-mudahan munculnya yang baik-baik saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan kepada MC. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi dan sesi tanya jawab telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Pak Dr. Asep Toto, MM, yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa ini mengenai ragam komunikasi di media sosial, problematika, dan solusinya, yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua. Semoga kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami dapat di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih pula kepada Teh Andin yang telah menjadi moderator yang luar biasa pada hari ini. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat oleh untuk moderator kepada tim PDD, dipersilakan. Baik, di sini Teh Andin ada sertifikat untuk Teh Andin untuk kenang-kenangan. Terima kasih banyak teman-teman panitia. Ya, terima kasih kembali Teh Andin. Terima kasih untuk PDD. Baik, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Diharapkan kepada Akang dan Teteh menyalakan kameranya. Dan kepada tim PDD untuk memimpin sesi dokumentasi pada hari ini. Ya, baik Akang Teteh yang belum on cam mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Kita mulai aja ya, 1, 2, 3. Ya, sudah, terima kasih ya Kang Teteh. Terima kasih. Terasa ya Kang Teteh. Kita sudah ada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh Teh Zihan Paujo. Kepadanya waktu dan media saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mari kita sejenak mengangkat kedua tangan seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbina fana bima alamtana, Rabbi alimna allazi yanfa'ina, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina, tawassalna bita'limin, antarzuqana al-wasi'ah, wa antarzuqana al-amanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur atas kehadirat-Mu, tiada henti kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Semoga Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara ini.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkumpulnya kami di sini bertujuan menyambung silaturahmi. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, semoga Engkau, Allah, limpahkan pengetahuan dan kekuatan pada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh terjalin di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dan dosa kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Jian Pojiah yang telah memimpin doa. Demikianlah rangkaian acara tutorial PAI. Demikianlah rangkaian acara Pekanan Tutorial SPAI UPI Kampus di Cibiru tahun 2022. Saya Arda Syifa selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab ya. Iya, Makasih. Bapak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Bapak. Dan jangan lupa kepada Akang Teteh untuk mengirimkan resume pematerian ke Google Drive